A few moments later. Halo everyone, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai materi urolithiasis. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama kelompok 4. Yang pertama ada Airin, Sherly, Cindy, Deanovi, Ria Junita, Siti Nurfadila, dan Siti Hoirunisa. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya yuk. Definisi urolithiasis atau batu kandung kemih merupakan batu yang terbentuk dari endapan mineral yang ada di dalam kandung kemih. Terhalangnya saluran kemih tersebut dapat membuat pasien merasakan nyeri saat berkemih, kesulitan, atau tidak dapat sama sekali. Etiologi. Menurut Abdullah 2010, etiologi ureterolithiasis adalah kondisi-kondisi yang mendukung terbentuknya batu, yaitu matrik protein dan inflamasi bakteri, peningkatan konsentrasi urin sebagai pencetus percepatan pembentukan kristal seperti kalsium, asam urat, dan fosfat. Selain itu, level keasaman yang abnormal alkali juga mempercepat pembentukan kristal. Selain itu, status urin juga sebagai predisposisi pembentukan batu. Faktor-faktor yang berperan pada pembentukan batu dibagi atas dua golongan, yaitu 1. Faktor intrinsik yaitu faktor individu. 2. Faktor ekstrinsik yaitu faktor lingkungan. Manifestasi klinis. Gejala klinis yang dirasakan pasien timbul ketika batu tersebut berukuran besar dan menyumbat saluran urin dan melukai dinding kandung kemih. Beberapa gejala klinis tersebut adalah sebagai berikut. Rasa nyeri ketika buang air kecil dan adanya darah dalam urin. Urin akan terlihat lebih pekat dan gelap. Buang air kecil yang tidak lancar atau tersendat-sendat. Perut bagian bawah yang terasa nyeri. Batu yang menyumbat ureter, pelvis, renalis maupun tubulus. Renalis bisa menyebabkan nyeri punggung atau kolik renalis, nyeri kolik yang hebat. Kolik renalis ditandai dengan nyeri hebat yang timbul-timbul, biasanya di daerah antara tulang rusuk dan tulang pinggang yang menjalar ke perut, daerah kemaluan, dan paha sebelah dalam. Komplikasi. Infeksi saluran kemih yang dibiarkan tidak tertangani dapat menyebabkan komplikasi berbahaya seperti 1. Kerusakan ginjal permanen jika bakteri menyebar hingga ke ginjal. 2. ISK berulang kambuh dalam kurang waktu 6 bulan atau hingga 4 kali dalam setahun. 3. Struktur uretra atau penyempitan saluran kencing. 4. Kelahiran prematur dan bayi terlahir dengan berat badan lahir rendah jika ISK dialami oleh wanita hamil. 5. Sepsis, yaitu kondisi ketika bakteri penyebab ISK biasanya yang menyebar hingga ke ginjal, masuk ke aliran darah, dan menyebabkan respon tubuh yang bisa berakibat fatal. Pemeriksaan diagnostik. Beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk menentukan diagnosis adalah sebagai berikut. 1. Pemeriksaan fisik dengan melihat apakah perut bagian bawah membesar. 2. Pemeriksaan sinar X untuk mendeteksi batu di saluran kandung kemih. 3. Analisis urin untuk membantu mendeteksi infeksi saluran kemih yang dapat penyebab batu kantung kemih. 4. USG untuk mengetahui posisi batu kandung kemih. 5. Spiral CT scan untuk mendeteksi batu kandung kemih dan jenis batu yang menyumbat saluran kemih. Tindakan sitoskopi atau sitoskopi adalah tindakan medis dengan memasukkan alat khusus untuk mendeteksi gangguan pada kandung kemih dan uretra. Adapun alat yang digunakan dalam prosedur sitoskopi adalah sistoskop, yaitu selang tipis yang dilengkapi oleh kamera dan lampu pada bagian ujungnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Bye-bye, sampai jumpa lagi.